Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Amrusada. Hari ini tanggal 3 hari Minggu tepatnya teman-teman, 3 November. Kok November, masih kayak kata November aja teman-teman. 3 Desember tahun 2023 tepatnya hari Minggu teman-teman, pukul setengah 8 teman-teman. Nah, ini saya sudah berada di Denpasar, tepatnya di Jalan Gurita nomor 1. Tahu ya teman-teman saya di mana, di garasi bus apa. Oke, hari ini saya akan melakukan perjalanan, maksudnya menuju ke Malang atau pulang ke Jawa teman-teman. Nah, kali ini menggunakan bus yang baru rilis busnya beberapa waktu lalu, dan baru Desember ini merilis rute baru, bukan rute baru, kelas baru Grand Captain. Apa teman-teman bisnya? Ini dia. Nah, oke teman-teman, untuk perjalanan kali ini saya mulai dari Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, di Pulau Lombok teman-teman. Perjalanan kali ini saya menggunakan kapal feri terlebih dahulu karena harus menuju ke Pulau Bali terlebih dahulu teman-teman. Kala itu suasana di Pelabuhan Lembar masih tergolong sepi karena masih pagi juga ya. Kalau aktivitas di Pelabuhan Lembar itu biasanya ya jam-jam sore hari menjelang malam hari itu sangat-sangat ramai. Kalau jam-jam segini itu biasanya masih sepi-sepi teman-teman. Kalau siang hari itu bis-bis yang menuju ke arah Jakarta, Surabaya, Bali itu di jam-jam siang hari biasanya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini tadi saya sudah beli tiket. Tiketnya sekarang berupa online ya teman-teman, jangan lupa. Dan ini langsung masuk menuju ke kapal. Nah, untuk harga tiketnya itu kurang lebih 65 ribuan teman-teman, untuk penumpang saja ya. Nah, kita di sini pembayaran menggunakan online. Jadi tiketnya sudah melalui web ya, tripferizi.com teman-teman. Untuk teman-teman yang mau menyeberang dari Pulau Lombok menuju ke Bali atau sebaliknya teman-teman. Nah, untuk kondisi kapalnya itu seperti ini, dan ini sangat nyaman teman-teman. Dan di bagian sana itu terdapat bangku VIP, dan ini empuk banget loh ya teman-teman. Dan ini sangat nyaman. Oke lah, kita istirahat terlebih dahulu teman-teman. Setelah perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih 3,5 jam ini tadi teman-teman, ini sangat cepat sekali, tumben-tumbenan sekali ini teman-teman. Karena normalnya itu perjalanan ditempuh dalam waktu 4-5 jam. Biasanya sih 4 jam itu sudah ngebut teman-teman, tapi ini cepat banget. Akhirnya setelah sandar tepat pukul 10:30 tadi, berangkat pukul 7 persis ya kapalnya. Ini 10:30 sudah sampai di Pelabuhan Padang Bay, Kabupaten Karangasem.
Pulau Bali teman-teman. Oke, kita gas melanjutkan perjalanan menuju Denpasar. Nah, ini perjalanan menuju Denpasar menggunakan ojek online ya teman-teman. Tepat pukul 12:30 sampai juga di Terminal Ubung Denpasar teman-teman. Nah, setelah ini saya akan menginap di tempat teman saya nunggu jemputan, dan besok pagi kita langsung gas menuju ke Malang teman-teman. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menginap di penginapan belakang Terminal Ubung teman-teman. Dan ini penginapan 75.000 aja teman-teman. Nah, setelah ini saya akan menuju ojek online untuk menuju ke Jalan Gurita nomor 1 Denpasar Selatan. 15 menitan lah dari sini. Dan akhirnya sampai juga di garasi Full M Trans, tepatnya di Jalan Gurita nomor 1 Denpasar Selatan teman-teman. Nah, ini ada 2 bis, 2 armada. Yang satunya datang, yang satunya mau berangkat. Nah, yang satunya itu, itu yang berangkat itu jurusan ke Penilai Surabaya, yang eksekutif saya dulu pernah. Bagi teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton terlebih dahulu. Asik kok ini untuk bus keberangkatan paginya teman-teman. Nah, oke, kita langsung menuju kantor depan ini. Wah, ada booking online ya. Kita cekin dulu teman-teman. Oke teman-teman, benar sekali, ini saya sudah berada di garasinya bus Pemtran. Sekarang pukul 7:30, masih ada waktu kurang lebih setengah jam atau 45 menitan ya. Ini nanti karena bisnya akan berangkat di jam 8.15 dari bus garasi busnya M-Trans teman-teman. Nah, rencananya pukul 8.15 tepat. Nanti gimana kira-kira untuk pelayanan bus terbaru atau rute bus terbarunya M-Trans ini, Grand Captain ya teman-teman. Oke, kita tadi sudah check-in di sini dan sudah ada tiketnya, dan kita tunggu di ruang tunggu teman-teman. Oke, kita langsung ke ruang tunggu. Dan ini untuk penampakan tiketnya teman-teman, The Royal Sultan ya, tapi The Holiday Royal Sultan kalau tidak salah ini. Nah, ini rute baru dibuka pertanggal 1 kemarin Desember, dan jalan dari Bali itu tanggal ganjil, jalan dari Surabaya tanggal genap karena belum ada crash-crashannya. Infonya sih crash-crashannya baru baru masuk di Tentrem teman-teman. Nah, ini untuk tiket dalamnya kondisinya seperti ini ya, normal lah ya. Jangan sampai hilang ya teman-teman, karena tiket ini akan digunakan untuk makan nanti. Nah, di ruang tunggu juga tersedia ini ruang tunggunya teman-teman, juga tersedia kopi, teh bagi teman-teman yang mau bikin bisa los. Nah, ini untuk suasana di ruang tunggunya, dan di dalam sana itu terdapat ruangan ber-AC teman-teman. Nah, di bagian ujung juga tersedia toilet teman-teman, dan untuk perokok itu sebelah sini teman-teman, di dalam sini. Nah, kita masuk dulu di ruangan ber-AC itu barangkali ya. Kita lihat-lihat ada apa saja di dalam sana. Dan ini untuk suasana ruang tunggu yang ber-AC teman-teman. Suasananya nyaman ya, bersih, rapi, dan ber-AC tentunya. Nah, ini di depan ruang tunggu itu ada kantor, dan di sebelah kiri kalau kita dari ruang tunggu itu ada garasinya teman-teman. Dan di belakang ruang tunggu ini juga terdapat garasi bus baru datang yang dicuci-cuci, dan bus yang akan mempersiapkan untuk keberangkatan teman-teman. Dan yang sebelah sini ada banner yang bertuliskan ini bis yang akan kita naikin teman-teman, Volvo B8R nya. Dan di sebelah sini ada sleepernya yang jalan di tanggal 8 teman-teman. Oke teman-teman, ini nanti kan estimasi keberangkatan itu jam 8.15. Ini sudah jam 8 ya, semoga saja on time ya teman-teman. Dan perjalanan kali ini akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 12 jam, tergantung situasi dan kondisi yang ada di jalan teman-teman. Oke, kita tunggu saja busnya untuk
datang untuk parkir, karena tepat di depan ini, di depan ruang tunggu, jadinya pas untuk busnya nanti parkirnya di depan sini. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Dan ini teman-teman, salah satu servis dari M-Trans yaitu bagasi. Nah ini diberikan tanda ya, kayak di pesawat itu loh teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi barusan ditanyain sebelum berangkat, mungkin mau diparkir juga ya busnya ya teman-teman. Jadi tadi ditanyain untuk bagasi. Tadi bagasi saya ada 2, satunya untuk oleh-oleh, satunya untuk yes barang bawaan lah teman-teman. Itu nanti ditanya dan dikasih label teman-teman. Nah, seperti ini untuk labelnya. Jadi ya hampir-hampir mirip kayak pesawat ya teman-teman. Tapi luar biasa lah dengan pelayanan seperti ini. Oh ya, tadi juga pas waktu pagi hari, tadi jam 6:30 saya sudah di WA, karena tadi saya pesennya kan lewat WA agen teman-teman, WA agen yang ada di Denpasar. Jadi kalau teman-teman yang mau pesen lewat agen, nanti saya cantumkan di bawah ini dan di kolom deskripsi teman-teman. Nah, bisa langsung kontak nanti untuk cara pemesanannya nanti juga akan dituntut teman-teman. Dan luar biasanya sama dengan kayak Juragan 99. Ini bisnya pelayanannya luar biasa teman-teman. Dan ya dengan ruang tunggu seperti ini nyaman-nyaman aja sih ya. Luar biasa lah, top untuk M-Trans. Perkembangannya luar biasa sekali untuk M-Trans teman-teman. Oke. Setelah ini bisnya akan parkir, kita nanti langsung masuk dulu. Kalau enggak ya kita nanti review eksteriornya kalau sempat. Kalau enggak sempatnya ya nanti di rumah makan atau di mana lah ya, Terminal Mengwi. Nanti kita review untuk detailnya teman-teman, bis yang akan kita naiki. The Royal Sultan yang holiday, yang ada yang pakai bodi Avante H7 atau H8 gitu, yang Grand Captain teman-teman. Oke. Dan ini dia bus yang akan kita naik teman-teman, barusan parkir di tempat keberangkatan. Ini tadi nunggu agak telat sih ya, ini sudah 8:30. Bus The Royal Sultan The Holiday, yang holiday teman-teman, jurusan ke Malang. Ini pakai bodi Avante buatan dari karoseri Tentrem, Grand Captain, yang Grand Captain teman-teman. Kalau secara dari luar sama, cuman ini yang membedakan adalah dari sasisnya teman-teman. Sasis ini menggunakan sasis Volvo B8R teman-teman, sasis premium ya. Oke lah, kita nikmati nanti untuk perjalanan hari ini menggunakan sasis Volvo B8R. Dan asiknya seperti biasa, M-Trans tidak menunjukkan tidak menunjukkan logo, bahkan ya di depan, coba lihat ini teman-teman, di depan pun tidak ada, di belakang pun juga tidak ada tulisannya. M-Trans tetap mengedepankan servisnya, bukan pamer ya. Kalau saya ngomong ya, ada 2 sih dari Malang itu, ada 27 Trans dan M-Trans yang tidak pernah pamer, walaupun busnya itu bus dengan sasis premium teman-teman. Ini nggak ada tulisannya sama sekali loh ya. Ini sudah menggunakan selendang yang terbaru dan sudah LED lampunya ya, Avante pada umumnya yang baru ya, cuman ini tingginya kalau tidak salah itu yang berbeda di Grand Captain ini. Nah, yang membedakan nanti juga di bagian seat bagian depan dan di bagian belakang teman-teman. Nanti kita review untuk interiornya, untuk bagian luar seperti ini, dan peleknya coba lihat teman-teman, belakang dan depan menggunakan pelek aluminium yang luar biasa. Oke, setelah ini kita langsung masuk ke dalamnya dan kita review untuk interiornya teman-teman. Persiapan untuk krunya yang bertugas teman-teman hari ini. Ada 3 kru ya, 1 pramugari dan 2 kru, 2 driver, satunya cewek teman-teman. Oke, kita lihat nanti teman-teman untuk perjalanan hari ini. Dan ini dia kursi yang akan kita naiki, kursi Tohpati yang sleeper, sudah tersedia bantal, selimut, air mineral dan guling teman-teman. Nah, di bagian depan sini terdapat audio video on demand atau yang biasa disebut dengan AVOD teman-teman.
Nah, di bagian depan juga tersedia cup holder dan sedikit ruang penyimpanan. Nah, 5 menit setelah kita naik langsung diberangkatkan teman-teman. Pukul setengah 9 lebih 5 ya tepatnya ya. Kita diberangkatkan dari pool garasi M Trans Jalan Gurita, Denpasar Selatan teman-teman. Oh nggih, enggak apa-apa. Amin tuh tengah kene wae, enggak apa-apa Mas. Sepatu taruh dalam sini, Sob. Nah, di bagian atas saya persis tersedia 2 buah lover AC dan di bagian ujung kaki itu juga tersedia lampu baca teman-teman, tapi nggak tahu ini nyalanya dari mana. Dan di bagian depan ini, nah ini dia untuk menutup kita dari silau matahari karena kita akan langsung berhadapan dengan kaca depan teman-teman. Nah, ini di bagian depan kita audio video on demand-nya ya, kita coba ya. Nah, ini sudah loading, kita tungguin dulu. Oh ya, jadi di bus ini tersedia 2 kelas, yaitu sleeper bagian depan 2 buah kursi dan di bagian belakang ada 21 kursi. Ralat ya kalau salah ya teman-teman, itu kelas royal yang sudah ada leg restnya double. Nah, ini dia, kita coba masuk di aplikasi ya, Android 10 ini kalau tidak salah teman-teman. Kita coba. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, untuk hiburan sudah tersedia di sini. Cuman ini masih kosong ini ya, karena trip perdananya baru kemarin tanggal 1 teman-teman. Ini masih kosongan, tapi kalau sudah mau dihubungkan ke YouTube bisa dengan jaringan hotspot masing-masing di kita teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman, untuk kursi saya sudah tersedia selimut, bantal guling dan selimutnya masih terbungkus rapi ya teman-teman. Dan di sebelah sana ada hordeng atau kelambu. Nah, itu ada 2 buah lover AC yang bisa kita hadapkan ke kaki, dan itu satu tepat di atas kepala teman-teman. Nah, di bagian sini ini ada colokan biasa ya, colokan biasa, tapi ingat hanya digunakan untuk gadget teman-teman ya. Dan di bagian dalam sini ada meja untuk kita kerja, makan dan lain-lain, bisa lah ya teman-teman. Nah, kita coba buka. Nah, ini pun bisa di-adjust ke depan dan ke belakang teman-teman untuk meja makannya. Mantap lah ya. Oke, kita kembalikan terlebih dahulu teman-teman. Nah, oke, kita tutup. Dan di bagian sini juga tersedia reclining seat manual ya, bisa untuk merebah. Nah, di bagian sini juga tersedia seat belt teman-teman, jadi untuk pengaman kita. Nah, di bagian belakangnya ini tersedia kelas The Royal dan double leg rest tentunya teman-teman. Ini mantap sekali ya, kursi 21 konfigurasi seatnya. Seperti biasa teman-teman. Ya, kita coba ke belakang dulu teman-teman. Nah, ini untuk kursi yang The Royal Sultan, ini empuk banget, kursi menggunakan Hai Rimba Kencana, di sleeper juga ya, dan sudah tersedia bantal dan selimut.
Nah ini untuk penampakan kaki dengan tinggi saya 178, double leg rest bagian depan dan belakang. Dan yang depan ini pegas kalau tidak salah, kita coba ya. Nah ini masih tergolong nyaman sih, masih mantap teman-teman. Oke, kita kembalikan terlebih dahulu. Di bagian depan ini tersedia ya kartu keamanan dan doa ya, dan sedikit ruang penyimpanan. Di bagian atas 2 buah lover AC dan 2 buah lampu baca teman-teman. Nah di bagian kiri tersedia 3 buah cup holder besar dan air mineral yang sudah disediakan ini teman-teman. Dan di bagian kiri juga tersedia charger. Ini kainnya nyaman sekali teman-teman. Nah di bagian sini ini dia untuk chargernya, dan di bagian bawahnya itu untuk naikkan leg restnya teman-teman. Dan di bagian sebelah kanan ini juga tersedia meja makan yang juga bisa di-adjust ke depan dan ke belakang ini teman-teman. Oke, kita kembalikan. Nah ini bagian bawahnya ya, ini untuk reclining juga. Harganya yang The Royal ini 390.000 teman-teman. Nah di bagian belakang ini juga tersedia minibar dan toilet. Sebentar, kita tutup dulu teman-teman. Nah di bagian sini terdapat minibar yang kita bisa bikin teh, kopi dan lain-lain pakai dispenser. Dan sudah ada 2 buah AC dan 2 buah lover AC ya, maksud saya 2 buah lover AC dan 2 buah lampu baca. Di sini bisa digunakan untuk rokok. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang mau rokok bebas di sini. Nah di bagian sini ini terdapat toiletnya teman-teman. Kita buka. Nah untuk toiletnya seperti ini, bersih, rapi dan wangi teman-teman. Toilet pada umumnya bis ya teman-teman. Nah oke, kita kembali ke depan ke kursi kita teman-teman. Dan ini dia jarak di kursi saya. Ini longgar banget ya. Depan itu masih ada sisa space, tapi saya gunakan untuk tas. Dan di bawahnya ini bisa untuk penyimpanan sebenarnya. Cuman ini tas yang duduk di samping saya ini teman-teman. Tak minta untuk taruh di bawah, nggak mau orangnya. Ya sudahlah. Nah ini untuk penampakan kursinya, dan sebelah kiri ini ada armrest juga teman-teman. Dan pandangan di depan the best view, kita menikmati pemandangan dengan tiduran teman-teman, mantap. Nah ini teman-teman bisa digunakan untuk sepatu, sayang ada tasnya di samping. Ya wis lah, nggak apa-apa. Ini lumayan ini untuk penyimpanan. Nah ini tadi setelah dari garasi ini langsung menuju ke perwakilan yang ada di dekatnya terminal Ubung. Itu di situ ada perwakilannya teman-teman di M-Trans. Dan setelah dari perwakilan M-Trans nanti langsung menuju ke terminal Mengwi. Nah ini dia di perwakilan M-Trans daerah Ubung atau Jalan Hos Cokro Aminoto teman-teman. Nah ini dia untuk perwakilannya, teman-teman bisa naik dari sini juga teman-teman.
Nah, di patung ini teman-teman, ini menandakan kalau kita sudah mau sampai di Terminal Mengwi, Kabupaten Badung teman-teman. Nah, itu di depan sana itu sudah ada kelihatan ya Terminal Mengwi. Nah, ini yang sebelah sini ini pintu keluar. Nah, sebelah sini ini pintu keluar, sedangkan pintu masuknya sebelah sana. Bus arah Lumajang teman-teman, Denpasar Lumajang via Jember teman-teman. Wih, Surya Bali baru datang teman-teman. Ini yang dari Jepara, kalau yang ini menarik ini. Pengen banget mau nyobain ini. Kapan-kapan dah kita cobain trip menggunakan Surya Bali yang via Semarang, yang via Solo. Kita turun di Ngawi ini kayaknya cocok ya. Oke lah, nanti kapan-kapan kita ngetrip bareng Surya Bali yang via Semarang ya. Apalagi kemarin kan ada 2 tambahan unit baru, 2 unit Scania kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, ini di Terminal Mengwi ternyata tidak terlalu berlama-lama teman-teman, hanya menaikkan beberapa penumpang, 3 atau 4 penumpang. Ini langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pemberhentian selanjutnya di Pelabuhan Gilimanuk. Nah, perjalanan kurang lebih masih 3 jaman lah teman-teman ya. Oke, kita nikmati pemandangan di perjalanan kali ini teman-teman. Nah, begitu lepas dari Terminal Mengwi, ini kita dibagikan snack, makan, berat, dan air mineral tadi sudah di awal, dan kita dibagikan kayak penutup mata teman-teman, serta makanan. Nah, kita unboxing satu-satu terlebih dahulu ya. Nah, kita unboxing satu-satu terlebih dahulu. Kita inggirkan terlebih dahulu. Ini sandal ya teman-teman tadi ya. Dan air mineral pertama kali. Ini tadi begitu kita masuk langsung disediakan air mineral ya. Nah, ini untuk snack, makanan ringan, dan ini yang luar biasa, Burger King teman-teman. Nah, untuk isinya kita coba buka. Bentar, kok sulit ini. Nah, ini dia. Wih, luar biasa. Dengan harga tiket 410.000 ya. Untuk yang sleeper dapat Burger King loh ini. Untuk sarapannya mantap. Oke, kita lanjut untuk yang snacknya teman-teman. Tadi juga dapat snack. Nah, ini dia, dibungkus rapi ada Royal Sultan. Nah, untuk snacknya sendiri ini kita bongkar satu-satu teman-teman. Yang pertama kita dapat roti croissant. Nah, ini pertama ya. Yang kedua ini dapat pasta gigi dong. Oh, kok pasta gigi, apa? Sikat gigi teman-teman. Dental kit ya. Dan yang ketiga tisu basah. Dan yang keempat ini ada sosis. Wih, sosis siap makan ya teman-teman. Dan yang kelima ini ada fit bar. Lalu yang keenam ini, nah ini dia Pringles teman-teman. Wih, ini luar biasa banyak ya. Lalu yang terakhir, wih, ini dia susu Bear Brand teman-teman. Masih ada lagi KitKat teman-teman. Memang luar biasa, tidak diperbolehkan lapar ya teman-teman ya. Bentar, ini dalamnya masih ada ini kayaknya. Oh, ini dia. Ini kita dikasihkan headset untuk di AVOD nya teman-teman.
Nah ini dia untuk snacknya, mantap sekali ini, luar biasa, anti lapar dah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya nyampe juga di Pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Nah setelah ini kita langsung turun ya, karena ini langsung masuk dek, jadi kita turun di dek kapal. Nah oke teman-teman, akhirnya kita nyampe juga di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Bali Barat ya. Nah penyeberangan kali ini akan dilakukan dalam waktu, ditempuh dalam waktu kurang lebih ya setengah jam, 30 menit sampai 45 menit teman-teman. Seperti biasanya ya, kalau menyeberang di Bali sebenarnya dekat kelihatan sih ya teman-teman, ini sebenarnya ya, cuman ya agak muter gitu loh ya. Nah ini tadi separuh perjalanan di sleepernya ya cukup oke lah ya, nyaman, dan ya tadi sempat ketiduran dari mana tadi ya teman-teman, dari Tabanan sampai mau masuk negara teman-teman. Oh di Alas Baluran tadi loh, setelah negara lah ya baru bangun. Overall oke, nyaman, dan seperti biasa servisnya luar biasa kalau M-Trans teman-teman ya. Oke, kita setelah ini saya mau menikmati kopi saya dulu, karena tadi bikin di bawah teman-teman di bus dan saya bawa naik. Nah, kita nikmati dulu kopi kita dan sambil menikmati perjalanan di atas kapal. Ini mau nyandar teman-teman, saya sudah turun ke bawah. Ini bis kita dan ini bis Pahala Kencana yang bodi Zeppelin. Kayaknya sih tujuannya Jakarta yang ini teman-teman. Nah ini bis kita. Oke, kita persiapan untuk sandar, kita masuk aja ya di dalam kabin nanti teman-teman.
Nah, akhirnya nyampe juga atau menginjakkan kaki juga di Pulau Jawa, teman-teman. Pukul 1 siang waktu Indonesia Barat ya, akhirnya. Oke, kita nikmatin dulu perjalanan kali ini. Kurang lebih 10 menit nyampe di rumah makan Titin Banyuwangi, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah makan Titin. Seperti biasanya di Banyuwangi, rumah makan khas Trenggalek ya teman-teman, prasmanan. Jadi dari pelabuhan kurang lebih 10 menit 15 menit bis yang kita naik nyampe di rumah makan Titin Banyuwangi. Oke, kita akan melakukan servis makan peristirahatan pertama untuk M-Trans, untuk bus M-Trans. Nah, setelah ini langsung kita masuk untuk servis makan dan beribadah sebentar ya, soalnya ini enak ini, musolanya di sampingnya persis ini teman-teman. Oke, kita langsung masuk menuju ke rumah makan untuk servis makan. Ciao. Nah, ini teman-teman, ini di depan disediakan handuk hangat basah ya teman-teman. Nah, lumayan kalau kita pas ngantuk ini jadi nggak ngantuk. Nah, ini dia untuk servis makan dari bus M-Trans prasmanan seperti biasa teman-teman. Oke, kita ambil dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini untuk servis makan kali ini. Tadi sih pilihannya banyak ya di sana teman-teman, di sana, dan ini akhirnya saya memilih atau memutuskan ambil ayam 1, kerupuk, nasi, semangka, dan soto. Karena pengen soto ini teman-teman. Karena udah lama nggak ngerasain soto ini sama teh hangat manis. Oke, langsung kita gas untuk makan, dan setelah itu langsung ke musola untuk beribadah, dan setelah itu langsung kita masuk ke dalam bis teman-teman. Nah, coba lihat teman-teman, makan with beautiful pemandangan yang cantik teman-teman, luar biasa. Nah, oke teman-teman, kita sudah melakukan servis makan, dan seperti biasanya rumah makan Titin tidak pernah mengecewakan. Luar biasa lah ya. Nah, ini masih nunggu teman-teman penumpang yang lain istirahat, kurang lebih masih tadi sih nyampe jam 1-an ya, masih kurang lebih masih ada 10 menit untuk servis makan atau istirahat. Ini teman-teman cakep bener ya, luar biasa cakepnya. Volvo B8R, bus pertama yang masuk di Bali, Volvo B8R nya teman-teman, mantap untuk M-Trans ya. Dan setelah ini kita langsung masuk saja. Setelah ini langsung mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan masih kurang lebihnya di 8 jaman mungkin nanti nyampe di Malang. Nah, nanti saya nggak tahu ini mau turun di mana, karena setelah dari Malang nanti balik lagi ke Surabaya dan pulang teman-teman gitu. Oke, kita langsung masuk menuju bis biar teman-teman yang lain juga secepatnya masuk dan segera melanjutkan perjalanan. Oke, let's go. Nah, oke teman-teman, setelah berhenti kurang lebih 30 menitan cukup untuk makan dan beribadah, ini bus melanjutkan perjalanan kembali, langsung tidak ada pemberhentian lagi ya teman-teman, langsung menuju ke Malang. Wah, tadi sempat ketiduran teman-teman, bangun-bangun karena macet. Coba lihat teman-teman, ini macetnya luar biasa panjangnya ya. Tadi juga informasinya juga sama, tadi yang dari arah Banyuwangi juga macetnya luar biasa. Macet-macet di blok kanan Safari Dharma Raya UBL dari Bima ini teman-teman. Pengen banget saya nyobain, tapi belum ada waktu yang pas teman-teman.
Wah, jarang-jarang ini saya melihat pemandangan PLTU Python di siang hari teman-teman, apalagi di atas bis seperti ini ya. Soalnya kalau di atas bis itu kelihatan banget, tapi kalau pakai kendaraan pribadi atau mobil pribadi itu nggak kelihatan, soalnya kan ada pagar itu teman-teman. Dan ini betapa hebatnya ya, betapa besarnya ini PLTU Python, luar biasa. Ini PLTU yang mengaliri Jawa dan Bali teman-teman, memang luar biasa ya. Ya kita nikmati aja lah perjalanan kali ini, karena tadi juga sudah tidur, kita nikmatin sambil teh ngopi teman-teman. Dan ini masuk di gerbang tol Gending teman-teman, dan setelah ini langsung jos menuju ke Malang. Biasanya sih turun di gerbang tol atau exit tol di Singosari teman-teman. Nah ini sayangnya kaca depan juga, kaca filmnya terlalu gelap jadi mau nyuting juga, mau ambil video juga beginilah kondisinya teman-teman. Nah oke teman-teman, akhirnya kita nyampe juga di Malang. Tepat pukul 8 kurang seperempat. Agak telat ya, soalnya kan tadi macet sekali yang ada di Banyuwangi, perbaikan yang jembatan itu. Terus ya beberapa tadi macet lagi di situ Bodoh kalau tidak salah tadi teman-teman. Oke lah, tidak masalah. Tetapi overall sangat-sangat tidak mengecewakan dan luar biasa tingkat kenyamanannya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Recommended atau tidak ya teman-teman? Oke. Mungkin untuk video kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Tapi sebelum saya akhiri, seperti biasanya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya tetap semangat dalam buat video. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.